Kalau Master? di disabilitas itu sasaran semua ada di depan ya, mulai dari dada sampai dengan punggung. Untuk kepala juga tidak ada poin, malah justru kalau tendang kepala nanti dikurangi nilainya. Oh begitu. Ya. Kalau hasil pepanas kemarin bagaimana, Master? Hasil peparnas ya itu tadi tetap yang masih terkuat adalah Sumut, Mhm. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat. Hmm. Ya, harapan kita adalah pastinya memberi kesempatan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas itu harus kita beri wadah ya untuk itu supaya nanti juga bisa berprestasi. Salam para tangguh. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial di studio podcast para tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah seorang master di Taekwondo sekaligus akademisi dari Universitas 11 Maret. Beliau adalah Master Singge. Halo Master Ya, Singge. halo, selamat siang. Selamat siang Master. Apa kabar Ya, Master? alhamdulillah, awet sehat. Alhamdulillah. Master Singgih ini Ya, akademisi di Universitas 11 Maret ya? betul nggih. Di Di FKOR. Fakultas Keolahragaan. Oh, Universitas Fakultas 11 Maret, Keolahragaan. ya. Nah, saya dengar Master Singgih ini ahlinya Taekwondo. Ya. Sudah disebut master, apakah ini paling puncak tingkatannya? Oh enggak, jadi kalau master itu kan panggilan untuk yang dan 6 ke atas. Jadi nanti sampai dengan dan 9 kalau polnya itu. Ya. Di Indonesia Di apakah ada? Indonesia. Dan 9 belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Maksimal berapa? 8. 8. 8. Oh, 8. Dan kehormatan 8 Pak SBY. Wow, Ya. Pak SBY itu juga Taekwondo juga ya. Nah ini Taekwondo itu saya sebagai seorang yang nggak melihat belum tahu, Master. Fokusnya itu pergerakan di mana gitu? Apakah seluruh badan bergerak atau fokus di tangan saja atau kaki saja? Ya, kalau berbicara taekwondo yang normal ya itu semua bergerak. Ya, jadi dari mulai atas pinggang sampai dengan kepala itu semua ada poin. Jadi poin-poinnya ada semua, sasarannya di mana ada poinnya, dan termasuk juga jenis tendangan itu nanti juga akan ada poin tersendiri. Seperti kalau tendangan biasa lurus ke depan tuh poinnya 2, pukulan poinnya 1. Kalau kena kepala tuh poinnya 4. Kalau kepala mungkin yang tendangan yang ada faktor kesulitan itu 6. Nah, seperti itu. Oh begitu. Ya. Ini kalau yang di able ya. Ya. Kemudian kalau yang di disabilitas, Kalau Master? di disabilitas itu sasaran semua ada di depan ya, mulai dari dada sampai dengan punggung. Itu semua poin, dan untuk pukulan tidak ada poin, untuk kepala juga tidak ada poin, malah justru kalau tendang kepala nanti dikurangi nilainya. Oh begitu. Ya. Kalau di yang able tadi kan paling banyak nilainya di kepala. Ya, Kalau yang di disabilitas? kepala dilarang untuk diserang. Ya, dilarang. Berarti kalau itu dilanggar, berarti nanti ada pengurangan nilai. Kemudian kalau nilainya yang tertinggi di disabilitas? Tendangan di sini tapi jenis tendangannya. Jenis tendangannya kan ada jenis tendangan yang lurus, ada jenis tendangan yang mungkin berputar atau tendangan belakang seperti itu. Ya kembali lagi ke tingkat kesulitannya itu Ya, ya. betul. Nah, untuk bisa mengikuti event-event di Taekwondo itu apakah ada syarat-syarat tertentu, Master? Ya, jadi untuk Taekwondo ya yang able maupun yang difabel itu semua sama ya. Harus berlatih dulu, harus melalui tingkatan-tingkatan sabuk. Terus kemudian di dalam ini pelatih dan atlet juga harus punya namanya GAL dan GUL. Ya, GAL dan GUL itu GAL apa? dan GUL itu adalah izin untuk mengikuti sebuah pertandingan. Event internasional maupun nasional yang sifatnya nasional itu ada GAL dan GUL. Sertifikat gitu? Bukan sertifikat, jadi semacam approve ya. Jadi ini layak tanding. Ya, jadi nanti anunya itu berlaku cuman 1 tahun.
Kalau nanti 1 tahun habis itu tahun berikutnya diperpanjang lagi. Oh begitu. Seperti itu. Dan yang bisa memperpanjang ya dari induk Dari induk organisasi, betul. Oh gitu. Wah berarti secara apa ya namanya, secara rules-nya semua memang sama antara yang able dengan yang disabilitas ya? Ya, sama. Jadi memang kalau yang able, yang normal itu kan mungkin cuma satu induk organisasi. Nah ini yang unik di para taekwondo ini ada 2 induk organisasi. Satu adalah di TI, taekwondonya, kemudian yang satu ada di NPC yang para, seperti itu. Nah ini kan karena sistem organisasi yang ada di atas itu ada yang ngurusin prestasi able sendiri, yang ngurusin prestasi difabel sendiri, yang mengurusin organisasi rekreasi, olahraga rekreasi juga sendiri. Ini harus mengakibatkan nanti untuk taekwondo ini unik. Penyediaan apa-apanya nanti dari NPC. Tapi SDM-nya itu dari TI. Dari Taekwondo Indonesia. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kolaborasi. Kolaborasi, betul. Iya. Iya. Kalau sejauh ini, Master, karena setahu saya ya, Taekwondo ini kan merupakan cabur yang baru juga di Indonesia. Betul. Perkembangannya sudah sejauh mana, Master? Ya, jadi dulu kita mulai itu tahun 2019 sebetulnya. Saya dengan Pak Alan, ketuanya Sumut, itu berusaha untuk bagaimana caranya Taekwondo Para ini diperkenalkan. Sehingga waktu itu langsung Pak Alan bergerak untuk mengaktifkan yang ada di Sumut, saya yang ada di Jawa Tengah. Nah, dari kolaborasi itu akhirnya pada tahun 2022 itu kan kita dikirim ke Bahrain itu, yang AYPG. Oh, Asian Youth Para Asian Games Youth Para Games itu. Ya kan, terus tahun 2024 itu dikirim untuk yang prakualifikasi Paralimpik yang di Cina. Biarpun belum berhasil ya waktu itu, tapi memang belum ada pemusatan secara intens dan kita cuma mengirimkan 1 atlet. Dan yang terakhir kemarin di 2025 itu kan dikirim yang ke Dubai yang AYPG semacam itu. Dan juga perkembangan yang cukup bagus itu di 2024 itu Peparprov Sumut itu sudah dipertandingkan. Peparprov sudah dipertandingkan. Jadi habis itu terus yang Peparnas juga sudah dipertandingkan. Yang ini yang bikin hati saya juga senang ya. Itu kemarin di Peparnas itu sudah dipertandingkan dan diikuti 16 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini berarti kan sudah cukup lumayan ya. Karena ternyata sudah cukup menyebar biarpun belum semua kelas terisi. Seperti itu. Nah, kelasnya sendiri kalau di disabilitas itu apa saja? Itu ada K41, K itu kirurgi, FAT ya itu K41 sampai dengan K44. Kalau K41 itu amputnya yang di sini, amput atau layu. Di sini K42, K43, K44. Seperti itu. Nah ini saya belum paham. Di sini itu maksudnya di mana? Iya. Tangannya yang layu. Tangan. Jadi daksa ya, daksa tangan ya. Sebelah sini gitu ya? Ya, itu dari mulai pergelangan sini yang ini ya, ini itu K44. K44. Nah, naik sebelah siku, ini K43. K43. Oh. Di atas siku K42. Oh, 42. Ya, K44 itu di namanya? Lengan ya di sini. Ya, betul di situ. Oh. Jadi di sini K43 ya? Ya, K44. K44. K43, K42, K44. Ya. Iya. Karena ini 41 deh berarti ya? Enggak, ini 44 dari sini. Kalau yang 41? 41 sampai sini, sampai lengan sini. Oh, sini. Ya. Oh, iya. Nah, cuman saat ini kan memang yang K41, K42, K43 ini kan jarang ya yang ada, sehingga kelas yang dipertandingkan sampai level internasional itu baru di K44, gabungan di K44. Nah itu berpengaruh, misalkan
tangannya cuma satu atau Ya. kedua tangan sama saja? Sama saja. Cuman kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya kan kekurangannya ya, kekurangannya pasti keseimbangannya jadi Berbeda. tidak ada. Iya. Terus yang kedua itu tidak bisa ngeblok. Oh. Ya, tidak bisa ngeblok. Nah, nanti kalau bertanding biasanya memang untuk yang K42, K43 ini agak sedikit keteteran ya melawan dengan yang K44. Oh. Tapi mau enggak mau ya harus digabungkan karena memang tidak ada orangnya. Kelasnya memang Ya, masih sepi ya? masih sepi. Itu sampai internasional seperti itu. Hmm. Yang sebetulnya para taekwondo itu tidak cuma daksa. Ada yang wheelchair, ada yang netra juga. Oh, netra juga Netra ada? juga ada. Wah, wheelchair juga ada? Wheelchair juga ada. Tetapi yang dipertandingkan itu namanya Pumse. Pumse itulah jurus. Seni gitu ya? Seni, betul. Seperti itu. Kalau yang daksa tadi adalah Kyorugi. Kyorugi. Ya, itu yang fat. Seperti itu. Berarti yang benar-benar fat memang yang daksa. Ya, yang daksa tangan. Layu tangan tadi. Tapi kalau untuk yang netra dan wheelchair itu memang hanya seni saja. Hanya seni, betul. Dan belum dipertandingkan belum ya dipertandingkan di multi event. Oh, di internasional multi ya. Tapi kalau yang di internasional itu sudah dipertandingkan yang di single event. Kembali lagi ke standar kompetisi tadi, Master. Kalau di able itu harus sabuk apa untuk bisa bertanding? Kalau yang able itu minimal kalau yang prestasi itu sabuk merah. Kalau yang istilahnya festival itu memang tidak ada kriteria sabuk ya. Itu semua ikut tetapi harus menjadi anggota TI taekwondo seperti itu. Sama juga dengan yang di disabilitas. Cuman kan kalau di disabilitas kan langsung prestasi, tidak ada yang festival. Seperti itu. Jadi harus mengikuti sabuknya dan minimal apa? Minimal sabuk biru. Oh, sabuk biru. Sabuk biru. Makanya ini kita kejar terus untuk teman-teman yang disabilitas ini latihannya digabungkan dengan latihan yang di able, yang normal. Sehingga nanti ujiannya pun juga kita ikutkan yang normal. Seperti itu. Nah, ini saya juga belum tahu urutan sabuk taekwondo itu. Pertama apa? Sabuknya putih. Putih, kemudian kuning strip hijau, strip hijau, hijau strip biru, biru strip merah, merah strip hitam 1, merah strip hitam 2. Ini paling tinggi, merah. Nah, itu habis itu terus masuk ke hitam. Oh. Ya. Hitam. Baru itu saja sudah banyak. 10. Jadi dari mulai gap 10 dikurangi gap 10, gap 8, ke 9 sampai nanti ke gap 9. Nah, gap 9 itu nanti akan maju ke dan 1. Dan 1 itu sudah hitam. Setelah strip merah strip hitam 2 itu nanti akan ke dan 1 seperti itu. Nah, dan 1 mulai dari 1 baru naik 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kondisi taekwondo, para taekwondo yang ada di nasional. Kalau secara khusus di Jawa Tengah, Master, perkembangannya bagaimana? Perkembangannya cukup luar biasa juga ya, karena ini sampai dengan saat ini, kemarin terpantau 3 bulan yang lalu, itu sudah 16 atlet sebetulnya yang ada di Jawa Tengah. Tetapi nanti kemarin saya cek lagi itu di daerah-daerah yang sudah menemukan dan sudah berlatih itu sudah banyak. Mungkin saat ini sudah sekitar 30-an. Wow, lumayan banyak juga ya? Ya, tapi yang memenuhi syarat untuk bertanding itu baru sekitar 16. Yang lain baru di drill ini. Untuk nanti menuju ke Peparprov nanti sudah memenuhi persyaratan itu. Ya, jadi semua nanti di Peparprov dipertandingkan ya? Moga-moga. Saya harapannya seperti itu. Kan kita juga sudah ada di Jawa Tengah kan juga sudah ada sentralisasi, sudah ada PJPAP. Harapan kita tetap nanti bisa dipertandingkan karena untuk level yang di nasional maupun yang di internasional itu cukup terbuka. Seperti itu. Iya. Jadi memang secara pencarian bibitnya juga sudah sangat masif ya. Iya, betul. Tapi saya cukup penasaran karena ini cabur yang baru termasuk di Jawa Tengah begitu.
kemarin waktu Peparnas, apakah juga memenuhi standar minimal yang kayak sabuknya harus biru tadi, Master? Ya, ada memang beberapa atlet yang belum memenuhi sabuk, tetapi minimal kemarin sudah sabuk hijau. Karena memang di daerahnya sudah kita sampaikan untuk segera berlatih mengikuti yang ABLE. Terus kemudian secara administrasi ya kita meminta izin ke induk organisasinya dan alhamdulillah juga diizinkan untuk bisa mengikuti pertandingan. Jadi kemarin itu melalui technical delegate ya. Iya. Technical delegate itu yang menindaklanjuti dari permasalahan yang ada itu. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan itu menjadi tolak ukur kita ya Jawa Tengah untuk menuju nanti Peparnas yang berikutnya harus lebih bagus lagi. Insya Allah ya. Ya, amin. Master, sebelum kita lanjutkan, Ya, monggo ini diminum. ya. Oke. Nah, kemudian untuk membuat kompetisi khusus para taekwondo itu kan tentunya ya agak sulit karena SDM-nya juga masih sedikit, Master. Ya. Ini solusinya bagaimana? Ya, jadi solusinya kemarin kita sudah berkoordinasi dengan induk organisasi, dalam hal ini adalah PBTI, untuk menyisipkan kejuaraan para ABLE. Kemarin setelah Peparnas itu ada Universitas Muhammadiyah atau bukan? Universitas Pancasila. Oh, Pancasila. Pancasila Jakarta. Oh iya, Ya, iya. kebetulan Prof Reda kan alumni sana ya. Iya. Yang menginisiasi itu adalah Prof Reda. Sehingga di situ ada sekitar 40 atlet yang ikut bergabung di situ dan berjalan dengan lancar. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Wow. Ya, seperti itu. Jadi secara kompetisi pun inklusif ya? Ya, betul. Digabung dengan antara yang able dengan dan difabel. Dan ini nanti di tahun 2026, ini nanti ada sekitar 41 kejuaraan yang sudah masuk di PBTI, di induk organisasi tertinggi di Indonesia, Taekwondo, itu nanti akan kita sisipkan 4 kejuaraan yang masuk grade B. Itu nanti kita akan sisipkan, nggak tahu nanti ada yang League Kampus, kebetulan ada beberapa yang League Kampus, jadi nanti akan ada Liga Kampus antar universitas dan ada yang pelajar. Nah nanti akan kita sisipkan di situ. Yang levelnya adalah minimal grade B nasional. Ya ini menarik ini. Ya. Buat teman-teman yang menggeluti para taekwondo, mungkin nanti bisa disimak ya infonya dari Master Singge. Nanti infonya bisa dilihat di mana, Master Singge? Misal ada event ini bisa diikutin sama nanti akan kita kabarkan. Kebetulan kita sudah punya nomor telepon semuanya. Kita kabarkan melalui Pengprov yang ada di Indonesia, yang nanti suratnya itu nanti dari PBTI minta surat ke NPC. Nanti NPC pun juga akan mengirimkan ke Pengprov. Seperti itu. Jadi nanti berkolaborasi antara induk organisasi Taekwondo dengan NPC. Induk organisasi Taekwondo nanti akan menurunkan ke provinsi dan provinsi akan menurunkan ke kabupaten kota. Demikian juga nanti NPC pusat akan menurunkan ke provinsi dan menurunkan lagi ke NPC kabupaten kota. Nah, ini. Seperti itu. Silahkan diupdate terus, tanya-tanya sama kabupaten kotanya atau provinsi masing-masing buat teman-teman yang pengen ikutan eventnya para taekwondo supaya bisa upgrade skill juga ya. Ya, betul. Atau nanti bisa ngubungin saya langsung juga enggak apa-apa. Nah, nanti, malah dipersilahkan menghubungi saya Master Singge langsung. Ya. Kebetulan info ini hangat ya. Karena baru kemarin disahkan. Kebetulan tadi pagi saya juga baru sampai ke Solo. Dan hasilnya yang tadi saya sampaikan salah satunya. Seperti itu. Dan nanti ada 2 kegiatan grade B yang ada di Solo di bulan April. Nah nanti kalau memang memungkinkan nanti akan kita coba
Wah. yang di sana. Oh ya, termasuk yang di Solo Series kemarin juga mempertandingkan yang disabilitas juga. Iya. Solo Series, ya Yang saya di lupa. Muhammadiyah Di itu ya? Muhammadiyah, betul. Iya. Ya, di Edupak ya. Iya, Ya, iya, itu iya. di sana juga mempertandingkan yang able. Itu diikuti 5 provinsi Wah, yang ya ada di banyak Jawa. juga ya. Iya, banyak. Ya. Kalau saat ini untuk petanya Master di Indonesia yang paling kuat mana Master? Oke, petanya yang paling kuat saat ini memang Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara itu memang sudah dimulai sebelum ada. Jadi begitu itu sudah ada gagasan, saya dengan Pak Alan ketuanya Sumatera Utara, itu beliau langsung tancap gas karena melihat potensi yang di internasional cukup besar. Seperti baru kita. Kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Barat juga Jogja. Seperti itu. Iya. Kalau hasil pepanas kemarin bagaimana? Hasil peparnas ya itu tadi tetap yang masih terkuat adalah Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat. Jawa Ya, Tengah Jawa dapat emas Tengah juga kemarin? dapat emas juga. Oh. Ya, jadi kemarin memang rata ya, Iya. biarpun cuma dapat satu-satu, tapi ternyata juga rata juga. Karena memang penyebaran kelasnya itu memang rata waktu itu, sehingga potensi mendapatkan medali di tiap provinsi juga ada. Iya, Gitu. nah ini. Kalau merintis cabur baru itu memang tidak semudah itu ya, Mas. Ya, Harus butuh ketelatenan, kemudian kolaborasi dengan banyak pihak gitu. betul. Karena tidak setiap provinsi juga barangkali sudah mengetahui tentang ini ya. Ya, memang tidak semuanya belum tahu ya di kabupaten kota maupun provinsi, makanya nanti program yang ada di induk organisasi taekwondo PBT itu salah satunya nanti adalah sosialisasi. Sosialisasi ke Pengprov dan Pengkap Pengkot. Nah, nanti pastinya juga akan minta dukungan juga dari NPC dan yang pastinya nanti juga kemungkinan akan segera ada MOU. MOU antara NPC dengan PBT. Ini MOU-nya baru kita rancang supaya nanti job desk-nya juga akan terlihat. Oke, Master Singgi. Oke. Terakhir Master Singgi. Siap. Harapan Master untuk para taekwondo, khususnya di Jawa Tengah, umumnya di Indonesia. Ya, harapan kita adalah pastinya memberi kesempatan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas. Itu harus kita beri wadah ya untuk itu supaya nanti juga bisa berprestasi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa mengibarkan bendera merah putih melalui para taekwondo. Dan saya lihat ini memang potensinya cukup terbuka untuk taekwondo. Dan harapan kita adalah, ayo teman-teman yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi lain, kesempatan untuk berprestasi di para taekwondo masih cukup terbuka lebar, entah itu tingkat nasional maupun internasional. Siap. Terima kasih Master atas obrolan hari ini. Sobat Para Tangguh, barusan obrolan yang sangat luar biasa bersama Master Singgi, ahlinya taekwondo. Semoga ini menjadi inspirasi dan informasi untuk kita semua di Jawa Tengah maupun Indonesia pada umumnya, dan semoga olahraga para taekwondo ini akan lebih berkembang lagi, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jangan lupa untuk terus simak podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah, dan buat kalian-kalian yang pengen request bintang tamu, apa pembahasan apapun itu, bisa komen di channel YouTube kami, atau TikTok, atau Instagram, dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, and share. Salam Para Tangguh.